Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Materi kita pada kesempatan ini adalah sumber data atau bahan hukum dalam penelitian. Sumber data atau bahan hukum dalam penelitian adalah subjek, ya, dari mana data atau bahan itu diperoleh, ya. Subjek dari mana data atau bahan itu diperoleh. Dalam sebuah penelitian biasanya, ya, sumber data atau bahan hukum itu ada 3. Kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, kita harus bisa membedakan sumber data atau bahan hukum dalam penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Di sebelah kiri saya, ya, itu ada penelitian lapangan, ya, penelitian lapangan. Di sebelah kanan saya ada penelitian kepustakaan. Pertama, sumber data, ya, atau bahan hukum, jika penelitian itu penelitian lapangan, maka sumber data yang pertama adalah sumber data primer. Ya, sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Itu sumber data primer. Jika penelitian kepustakaan, kita tidak menggunakan kata-kata sumber data primer. Namun yang kita gunakan adalah bahan hukum primer. Karena kajian kepustakaan itu yang kita gunakan adalah bahan-bahan. Dalam hal ini undang-undang, ya, peraturan-peraturan ataupun aturan yang lain. Apa itu bahan hukum primer? Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau kuasa. Undang-undang itu memiliki otoritas atau kuasa. Kuasa untuk memaksa atau kuasa untuk melarang, ya. Jadi ada perbedaan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan. Jika penelitian lapangan dia menggunakan sumber data primer, ketika penelitian lapangan dia menggunakan bahan hukum primer. Harus kita bedakan itu. Sumber data primer dalam penelitian lapangan biasanya itu ada 2. Yang pertama adalah wawancara langsung dengan yang bersangkutan, yaitu pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban responden dicatat atau direkam. Jawaban responden dicatat atau direkam. Kemudian sumber data primer dalam penelitian lapangan. Yang kedua, angket. Biasanya angket ini objeknya banyak, ya, sumbernya banyak, ya. Yang akan diteliti itu banyak. Biasanya lebih efektif menggunakan angket. Karena ketika menggunakan wawancara membutuhkan waktu yang sangat banyak, maka lebih baiknya disebarkan angket, ya. Angket itu adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis dan dijawab dengan cara tertulis juga, ya. Itu sumber data primer dalam penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, dia tidak sumber data namun bahan hukum primer, ya. Bahan hukum primer itu bisa undang-undang, jurisprudensi, putusan, manuskrip, kitab ataupun buku-buku, ya. Jadi sumber data primer untuk lapangan, bahan hukum primer untuk penelitian kepustakaan. Kemudian sumber data atau bahan hukum yang kedua, yang pertama tadi sumber hukum primer atau bahan hukum primer, yang kedua adalah untuk penelitian lapangan sumber data sekunder. Kalau untuk penelitian kepustakaan bahan hukum sekunder, ya, harus kita bedakan.
yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Kalau sumber data sekunder atau bahan hukum sekunder itu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Misalnya buku, ya, buku itu sudah ada. Kemudian catatan, transkrip, ya, jurnal, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Itu merupakan data-data yang sudah ada, kita tinggal mengambil, ya. Tidak, ya, tinggal mengambil. Kemudian yang ketiga, sumber data atau bahan hukum dalam penelitian adalah, kalau penelitian lapangan, sumber data tersier. Jika penelitian kepustakaan, bahan hukum tersier, yaitu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data tersier atau bahan hukum tersier adalah sumber atau bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan atau sumber primer yang kita sebutkan di atas tadi, dan bahan hukum atau sumber hukum sekunder. Contohnya apa? Contohnya kamus Arab, kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedi, dan lainnya. Berikut ini contoh, ya, langsung kita contohkan ke penerapan. Biasanya sumber data atau bahan hukum itu letaknya di metode penelitian. Yang pertama ini adalah metode penelitian lapangan, ya. Jika dalam penelitian lapangan, biasanya metode itu yang pertama itu memuat jenis penelitian, ya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering disebut dengan penelitian empiris, etnografi atau participan observation, ya, itu penelitian lapangan. Kemudian yang kedua, dalam penelitian lapangan biasanya lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di desa, misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi, ya, disebutkan dengan lengkap. Yang ketiga, objek penelitian. Biasanya dalam metode penelitian, yang ketiga itu adalah objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah apa misalnya? Kemudian dalam penelitian lapangan, biasanya item keempat itu adalah populasi dan sampel. Ya, populasi dan sampel. Nanti akan kita jelaskan populasi itu apa, sampel itu apa dalam materi khusus, ya. Nah, kemudian yang kelima ini, pembahasan kita hari ini adalah sumber data. Jika penelitian lapangan, maka kata-kata yang kita gunakan adalah sumber data. Ya, sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara atau angket atau kuesioner. B. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah misalnya apa, buku atau bagaimana. Kemudian yang ketiga, sumber data tersier. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah, nah ini contoh penelitian lapangan. Dia menggunakan kata sumber data. Ya. Nah, berikut ini adalah contoh penelitian kepustakaan. Biasanya dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan itu yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau sering disebut dengan library research. Kemudian yang kedua, objek penelitian. Dalam penelitian kepustakaan itu tidak ada lokasi penelitian. Makanya kita hilangkan di poin kedua tadi. Ya, kalau penelitian lapangan di poin keduanya adalah lokasi penelitian, maka di penelitian kepustakaan poin keduanya adalah objek penelitian. Karena penelitian pustaka itu tidak ada lapangannya. Objek penelitian, objek dalam penelitian ini adalah, kemudian tiga, populasi dan sampel. Populasi dan sampel seperti biasa. Nanti akan kita jelaskan di materi khusus. Yang keempat, andai kata dia penelitian kepustakaan, maka dia menggunakan bahan hukum, ya, bukan sumber hukum, ya. Bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Bahan hukum primer. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan, misalnya berapa. Kemudian yang kedua, bahan hukum sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah, bukan data, ya, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah misalnya buku apa. Kemudian C, yang bahan hukum tersier dalam penelitian ini, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah seperti itu. Itu kalau penelitian kepustakaan. Jadi kalau penelitian pustaka dengan penelitian lapangan itu berbeda sumber atau bahan hukum.
Jika penelitian kepustakaan, dia menggunakan bahan hukum. Jika penelitian lapangan, dia menggunakan sumber data. Ya, jadi kita harus bisa membedakan, dan cara penulisannya juga atau redaksi penulisan katanya juga berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.